Saudara, tim Reskrim Polresta Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara menangkap tersangka yang tega membunuh keponakannya sendiri demi mencuri perhiasan milik korban. Dari hasil penyelidikan polisi dan keterangan toko emas, tempat pelaku menjual perhiasan, Arnita Mamonto yang masih tante korban berhasil ditangkap di rumahnya di Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Pelaku mengaku nekat membunuh karena ingin menghilangkan jejak setelah mencuri perhiasan korban yang sudah direncanakan sebelumnya. Tim langsung mengamankan perempuan Arnita Mamonto ke Mapolres Polri untuk diklarifikasi sehubungan dengan peristiwa penjualan emas milik korban. Dan dari hasil keterangan dari perempuan Arnita Mamonto bahwa benar dialah yang menjual perhiasan emas di toko Logam Jaya, di mana perhiasan emas tersebut adalah milik korban adik Arsa yang dia ambil dari tubuh korban setelah pembunuhan tersebut dilakukannya. Dan dari pelaku Arnita Mamonto menjelaskan bahwa pembunuhan tersebut sudah direncanakan sebelumnya dengan maksud agar pelaku dapat mengambil perhiasan emas dari korban tanpa diketahui oleh orang lain. Sebelumnya, Bupati Bolaang Mongondo Timur Sahrul Mamonto sempat bertemu dengan pelaku pembunuhan di Desa Tutuyat, Bolaang Mongondo Timur. Dari keterangan pelaku bernama Arnita ini berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya. Bupati kemudian berkoordinasi dengan Kapolres dan Ramil setempat untuk penanganan kasus pembunuhan yang terjadi. Dan setelah pengembangan juga penyelidikan kasus, akhirnya pelaku mengaku perbuatannya membunuh keponakannya sendiri. Kedatangan jenazah anak perempuan 8 tahun yang meninggal karena menjadi korban pembunuhan dan mutilasi oleh tantenya sendiri disambut isak tangis keluarga dan kerabat. Keluarga, kerabat, rekan dan warga sekitar turut mengiringi proses pemakaman yang tak jauh dari rumah di Desa Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Ayah korban berharap pelaku yaitu tante korban mendapat hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Kalau kita sih ikhlas dan Tuhan. Tapi proses hukum ya tergantung hukum. Kalau kita ikhlas, kalau saya dengar, buat saya tidak ikhlas. Kalau saya, jadi biar jalan, tapi saya sudah wafat. Sebelumnya Kamis 18 Januari 2024, seorang anak perempuan usia 8 tahun di Desa Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara menjadi korban pembunuhan oleh kerabat dekatnya setelah sebelumnya dilaporkan hilang oleh kedua orang tuanya. Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan dan mutilasi lewat serangkaian pemeriksaan, termasuk terhadap pemilik keterangan toko emas tempat pelaku menjual curiannya. Pelaku yang merupakan tante korban yang sempat menyangkal belakangan mengaku membunuh korban untuk mendapatkan perhiasan. Tim Liputan Kompas TV, Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Polres Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara berhasil menangkap pelaku pembunuhan dan mutilasi seorang bocah perempuan berusia 8 tahun yang ternyata dilakukan tante korban sendiri. Untuk mengetahui apa sebenarnya motif di balik pembunuhan dan mutilasi ini, kita sudah tersambung melalui Zoom dengan Kasat Reskrim Polres Bolaang Mongondo Timur, AKP Denny Tampenawa. Selamat petang, Pak Denny. Ya, selamat petang Kompas TV dan pemirsa. Pak Denny, jadi sudah diketahui kenapa tante sendiri tega membunuh keponakannya? Iya, jadi dari hasil pemeriksaan dan penyidikan yang kami lakukan, memang menemukan bahwa memang pelaku dari tindak pidana pembunuhan ini adalah tantenya sendiri. Ya. Sudah diketahui motifnya apa? Tega membunuh, Pak Denny? Iya, jadi motifnya kalau hasil penyidikan adalah motif ekonomi.
di mana yang bersangkutan menginginkan perhiasan emas yang digunakan oleh korban. Sehingga untuk mencuri emas itu agar supaya tidak diketahui, maka dari pelaku ini membuat suatu perencanaan agar supaya bisa menghabisi korban ini, agar supaya ketika dia mengambil emas ini, perhiasan emas ini tidak diketahui oleh orang tuanya ataupun keluarganya. Memangnya nilai emasnya sendiri berapa Pak Denny sampai tega membunuh keponakannya sendiri tante ini? Iya, jadi dari hasil penyidikan di mana pelaku menjual emas di toko Logam Jaya itu sebesar 3.750.000. 3 juta? Iya. Dan itu tega dilakukan seorang tante membunuh keponakan gitu Pak? Ya, faktanya seperti itu ya, karena memang dijelaskan oleh pelaku memang yang bersangkutan sangat membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari ya, dalam bermedia sosial. Artinya terdesak, gelap mata, melakukan perencanaan hingga membunuh? Iya, iya seperti itu Pak. Oke, pelaku ini, tersangka ini, Pak Denny, kesehariannya ibu rumah tangga kah atau bekerja juga? Atau hanya mengurus anak, atau jangan-jangan ini mengurus keponakan ya? Ya, dari pelaku ini memang tidak ada pekerjaannya, hanya ibu rumah tangga, di mana suaminya juga cuma pekerja kasar. Oke. Dan korban ini memang terbiasa dengan pelaku ini karena memang keponakannya sendiri. Jadi kesehariannya korban ini terbiasa dengan pelaku, ketika mau kemana dia selalu ikut. Dan waktu itu emas yang dipakai korban ini memang lagi terpasang kalung atau berupa apa sebenarnya Pak Denny? Iya, memang dari korban sendiri telah menggunakan kalung dan gelang di tangannya, sehingga timbul niat itu sudah lama sebenarnya dari pelaku untuk mencuri perhiasan yang digunakan oleh korban. Cuma mungkin kesempatan belum ada. Nanti pada saat kejadian pada tanggal 18 itu baru ada kesempatan oleh pelaku untuk mengelabui korban dan melakukan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku. Berapa lama pelaku ini memiliki perencanaan untuk mengambil sampai menghabisi? Sebenarnya menghabisi ini masuk dalam kategori perencanaan atau di luar perencanaan, Pak Denny? Ya, ini masuk perencanaan karena memang dari hasil keterangan bahwa memang dari bulan Januari pelaku telah mengincar perhiasan yang digunakan oleh korban. Dan 3 hari sebelumnya memang dari pelaku sudah merencanakan secara matang bagaimana akan mengeksekusi dari korban, sehingga perhiasan yang digunakan oleh korban ini bisa diambil tanpa diketahui oleh orang lain. Oke, dan artinya dia ingin menghilangkan jejak. Oke. Tidak diketahui. Oke, Pak Kasat, awal mula terungkap kasus ini gimana? Soalnya kan emas ini juga sudah sempat dijual ya ke toko emas ya? Iya, iya. Ya, artinya setelah ditemukan mayat ini, mayat adik ini, informasi dari orang tua korban dia menggunakan perhiasan. Nah, saat ditemukan mayat ini, perhiasan itu sudah tidak ada, sehingga timbul insting dari pihak kepolisian. Bagaimana kalau kita mengecek ke tempat penjualan emas atau pembelian emas? Nah, dari hasil penyelidikan, ada salah satu toko emas Logam Jaya itu menjelaskan bahwa memang betul ada seorang ibu di sekitaran jam 12 sampai jam 1 itu ada menjual emas berupa kalung dan gelang. Sehingga kami mengamankan kalung dan gelang itu dan memperlihatkan kepada keluarga apa betul memang ini milik korban. Nah, dari situlah baru kita mengembangkan siapa sih sebenarnya ibu itu. Dan pada saat itu memang ibu ini diantar oleh salah satu bentor yang ada di Desa Tutuyan itu. Nah, kami berkembang ke pemilik bentor itu, dia menjelaskan juga bahwa orang anak, kebetulan pelaku masih mempunyai anak balita, pernah mendatangi Logam Jaya dan menjual perhiasan emas. Dan pengendara bentor ini tahu di mana rumahnya. Nah, pada saat itu pengendara bentor menunjuk tante yang menjual emas itu untuk rumah yang dekat dengan. Pak Kasat, berarti sebelumnya orang tua korban ini tidak menyangka ya, tidak pernah terbersit bahwa pelakunya adalah tantenya sendiri? Iya betul Mbak, karena memang korban ini dekat sekali dengan pelaku. Karena memang kesehariannya kadang-kadang pelaku ini yang mengurus anak korban ini. Jadi tidak ada kecurigaan sama sekali. Dan memang cuma bertetangga rumah pelaku dengan rumah korban gitu. Oh, bertetangga. Dan itu kalau misalnya untuk korban sendiri memakai perhiasan emasnya sudah lama? Iya, memang sudah lama. Bahkan dari tahun kemarin anak ini sudah sedang menggunakan perhiasan emas. Makanya timbul
keinginan dari pelaku untuk mencuri emas tersebut. Oke, jadi kira-kira kurang lebih berapa lama Pak untuk perencanaan pembunuhannya? Ya, kami hasil penyidikan sudah 1 bulan dia merencanakan itu. Nanti dia matangkan 3 hari yang lalu. Oke, Pak Kasat, ini juga yang mau saya tanyakan adalah ini kan hubungan darah ya antara korban dan juga pelaku gitu. Apakah nggak pernah ditanyakan Pak tersangka ini kenapa tidak langsung meminjam aja uang kepada saudaranya sendiri? Kenapa harus sampai membunuh, mengambil? Ya, sebenarnya hubungan keluarga antara pelaku dengan korban itu terikat dengan suaminya. Jadi suaminya ini yang punya hubungan secara langsung dengan korban. Tapi Mengenai kenapa dia tidak ini, ya itulah mungkin kejiwaan dari yang bersangkutan ya, kenapa dia harus berpikir seperti itu. Padahal nilainya kan cuma 3.750.000 ya. baik, terima kasih Pak Kasat Reskrim untuk informasinya dalam pendalaman tante yang membunuh keponakannya sendiri. Terima kasih Pak Kasat, sehat selalu. Ya, terima kasih.